Puji Tuhan, Shalom. Firman Tuhan pagi ini saya beri tema obat penawar khawatir. Saya tidak tahu apakah saudara umat Tuhan termasuk dari bahagian yang khawatir itu saat-saat ini karena situasi dan keadaan yang kurang normal. Tetapi obatnya saya mau bagi kepada saudara hari ini supaya ke depan kita tidak perlu lagi khawatir. Yang percaya bersama katakan amin. Sebab apa? Sebab tidak ada gunanya khawatir. Makanya kita tidak perlu, kita tidak boleh khawatir. Apa formulanya? Kita buka Alkitab Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, yang pertama, atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Katakan amin. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sampai di situ dulu. Umat Tuhan, engkau hari ini bagian dari orang yang tidak mengenal Allah, atau engkau bagian dari orang yang mengenal Allah? Coba saya mau dengar suaranya yang keras. Engkau bagian dari orang yang mengenal Allah atau bagian dari orang yang tidak mengenal Allah? Bagian dari orang yang mengenal Allah. Kalau engkau bagian dari orang yang mengenal Allah, engkau tidak perlu khawatir dari hari ini sampai selama-lamanya. Karena makan, minum, pakai, kata firman Tuhan, bukan kata saya, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terus kita ngapain dong Pak? Alkitab yang bilang, ayat 33, tetapi kamu carilah dahulu. Jadi tugasmu itu hanya mencari kerajaan Allah, mengejar perkenanan hidup di hadapan Tuhan. Engkau semakin berkenan, engkau semakin dicintai Tuhan, berkatmu semakin dilimpah. Amin. Makanya enak sekali ikut Tuhan. Amin. Enak sekali ikut Tuhan. Jadi kenapa orang hari ini marhoi-hoi kerja cari uang siang malam, lembur, sampai minggu pun harus kerja, minggu pun harus jualan, tapi faktanya tidak kaya-kaya? Karena mereka kurang mengandalkan Tuhan, karena mereka kurang mencari Tuhan dengan sepenuh hati.
Mereka mengandalkan kemauan, kekuatan, skill mereka untuk mencari uang, dan faktanya mereka sudah kerja mati-matian, toh mereka tidak kaya-kaya juga. Karena itu hari ini mari kita belajar apa obat penawar dari khawatir tersebut. Obat penawar yang pertama, hidup ini berharga. Hidupmu berharga. Katakan amin. Ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan apa? Hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan apa? Akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saya mau katakan kepada saudara, ini yang kurang disadari oleh kita anak Tuhan, sehingga banyak orang khawatir dan kurang bersyukur. Mereka lupa bahwa hidup kita ini, kalau kita sehat hari ini adalah berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Haleluya. Ini berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Kalau saudara masih bisa makan pakai ikan asin dan daun singkong hari ini, itu pun berkat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau langsung berpikir begini, tapi orang sana Pak makannya daging mulu, daging terus. Kok kami cuma makannya ikan asin dan daun ubi, daun singkong tiap hari. Itulah yang membuat kami suka khawatir. Dengar baik-baik, lebih baik makan sayur, daun ubi, nasi, ikan asin tapi diberkati Tuhan, daripada engkau makan enak tapi tidak diberkati Tuhan. Itu akan menjadi penyakit bagimu. Jadi bersyukur dulu buat kesehatan yang Tuhan beri, buat hidup yang Tuhan beri buat kita hari ini. Seberapa banyak pun uangmu, kalau engkau di kursi roda hari ini, maka uangmu tidak akan bernilai. Seberapa banyak pun uangmu, kalau engkau terbaring di rumah sakit hari ini, maka uangmu tidak akan bernilai. Tapi meskipun uangmu tidak ada hari ini, tapi engkau sehat, engkau bisa berkarya, itulah berkat Tuhan. Haleluya. Ini yang seringkali orang gagal melihatnya, sehingga dia bersungut-sungut, dia khawatir, dia lupa bahwa hidup yang sehat itu adalah berkat Tuhan yang paling berharga. Haleluya. Apalagi situasi pandemi seperti sekarang ini, mendengar nama rumah sakit aja kita ngeri. Sebelum baru mulai masuk pandemi, saya ke puskesmas mau cabut gigi, faktor umur. Saya ke puskesmas sudah mendaftar, dokter giginya nggak datang. Itu mungkin sudah mau 3 bulan yang lalu. Besok-besoknya situasi makin mencekam. Saya pun menjadi ngeri ke puskesmas. Dan tahu saudara, sampai sekarang gigi yang goyang-goyang itu saya tahan-tahan. Saya tidak pergi ke puskesmas untuk mencabut, karena situasinya memang agak mencekam. Jadi kesehatan yang Tuhan beri buat kita hari ini berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Ini yang perlu disyukuri. Jangan dulu berpikir tentang harta benda, tentang uang dan segala macam. Kalau sudah waktunya diberi Tuhannya ini. Buktinya Pak Babiak hari Selasa kemarin kami ke sana peletakan batu pertama. Saudara bisa bayangkan, orang lain lagi susah, mereka membangun peletakan batu pertama. Siapa yang bisa seperti itu? Anak Tuhan Yesus. Haleluya. Tanahnya luas ke belakang panjang. Entah mau dibeli dari utang pun itu, pokoknya berkat Tuhan. Pusing aman, kan begitu. Haleluya. Makanya kalau kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa berusaha. Kalau mau ada utang bisa dibayar. Jadi kesehatan ini dulu yang perlu dijaga dan disyukuri. Jadi itu obat penawar yang pertama.
Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Jadi kalau kita hidup hari ini, kita hidup untuk menyembah Tuhan, bukan untuk cari makan saja. Walaupun Rasul Paulus bilang kalau tidak kerja jangan makan, kan begitu. Tapi situasi pandemi ini di rumah saja pun engkau bisa makan, karena Tuhan punya banyak cara untuk memberkati. Itulah masalah. Ketika Israel kesusahan 3,5 tahun tidak turun hujan, kering kerontang, susah sekali. Elia disuruh Tuhan, kau pergi mengungsi ke tepi sungai Kerit. Kenapa disuruh mengungsi ke tepi sungai Kerit? Supaya kau bisa minum air di sana. Terus makanku di mana? Mungkin begitu kalau dia komunikasi dengan Tuhan. Tenang saja kau. Apa yang dikasih Tuhan? Tuhan kirimkan burung gagak untuk memberi Elia makan pagi dan sore. Pagi dan sore burung gagak disuruh Tuhan mengirimkan roti dan daging. Itu impossible. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Katakan amin. Jadi anak Tuhan itu menikmati yang tidak mungkin itu. Haleluya. Orang percaya itu menikmati yang tidak mungkin itu. Itulah masalah. Saudara tahu berapa bulan ini kami di rumah saja terus. Di rumah saja, tapi kami tidak pernah kelaparan. Kenapa? Karena Tuhan punya banyak cara untuk memberkati. Banyak daun ubi di ladang, dijual nggak laku. Karena pasar lagi anjlok. Jadi kalau orang-orang yang mau khawatir, ubi itu nggak laku, serai kami di ladang sampai ketuaan, sampai sekarang karena harga serai nggak ada. Udah biar situ, mau busuk situ. Karena bukan itu yang memberi aku makan. Yang beri aku makan adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaimana cara Tuhan? Terserah Tuhan lah. Yang pasti ketika rekeningku kosong, ada aja yang isi. Itulah Tuhan Yesus. Saudara mau nikmati itu? Sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Jadi hidup yang diberi hari ini itu sangat mahal. Itu sangat berharga. Betul apa salah? Haleluya. Orang-orang sakit, mereka berani beli ginjal 2 miliar. Itulah masalah. Mereka berani beli ginjal 2 miliar. Jadi betapa berharganya hidupmu. Ginjalmu kiri kanan, kalau kau jual itu kaya kau. Maksud saya hidupmu itu berharga, makanya rawat, pelihara baik-baik. Betul apa salah? Haleluya. Haleluya. Ini bola mata ini kalau dijual mahal kali ini. Maka jangan dijual karena ini ciptaan Tuhan. Nggak ada gantinya, nggak ada ordernya di rumah sakit. Artinya apa? Hidupmu itu sangat berharga. Kalau sehat hari ini, nikmati dengan penuh pengucapan syukur. Jangan sibuk soal makan minum. Jauh usah pusing itu. Kenapa? Karena Tuhan punya cara memberkati umat tebusannya. Haleluya. Tapi kita terlalu pusing, terlalu khawatir soal makan minum, soal pakaian. Padahal tahu saudara, di pajak perluasan banyak pakaian murah, rojer murah di sana. Betul apa salah? Maka jangan pusing. Dunia ini memberi banyak solusi mudah hari ini. Pakaian beli rojer terus sampai nggak ada lagi. Tapi saya khawatir, tapi saya percaya di rumahmu masih banyak pakaian hari ini. Betul nggak? Haleluya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Pertanyaannya, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Katakan amin. Haleluya. Burung itu tidak punya ATM, tidak punya rekening, tidak punya dompet, tidak punya tas untuk menyimpan, tidak punya tempat beras di rumah. Burung itu tidak punya.
Tapi Alkitab berkata, satu dari burung itu tidak pernah jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Haleluya, haleluya. Apalagi engkau yang masih punya simpanan di rumah, kau khawatir, kau takut, kau bingung, betul apa salah? Masih ada beras di rumah kan? Saya tanya ulang, masih ada beras di rumah kan? Haleluya. Burung aja tidak punya tabungan, santai kok hidupnya, dipelihara Tuhan. Haleluya. Apatah lagi engkau orang percaya. Lagu saya bilang begini, lihatlah burung di udara, makannya Tuhan beri, bunga bakung di padang Dia hiasi. Sehelai rambutku tak jatuh jika Tuhan tak kehendaki. Sebab itu tak perlu khawatir, Tuhan selalu peduli. Katakan amin. Supaya saudara tahu ngerti lagunya, buka channel YouTube saya. Yang belum subscribe, kata orang Batak. Daripada susah kali bilang subscribe, yang belum subscribe ya katanya. Hidup itu berharga. Artinya jika sampai hari ini kita sehat, lebih penting dari harta apapun. Dan itulah obat penawar bagi siapapun yang sering khawatir. Itu obat penawar bagi siapapun yang sering khawatir. Rambut kepala kita aja, kata firman Tuhan, dihitung sama Tuhan. Yang sepele-sepele diperhatikan, apatah lagi keperluan kebutuhanmu. Katakan amin. Haleluya. Jadi orang-orang yang sering khawatir, sering-seringlah ke ladang. Lihatlah burung ambaroba, burung apori, burung kutilang, burung pipit. Lihatlah, mereka enak, mereka bebas bersiul, bebas berkicau. Ada banyak makanan di ladang sana yang menjadi makanan mereka. Tanda Tuhan memberkati. Ada anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan, khawatir melulu, terjadi kesalahan. Betul apa tidak? Yang kedua, obat penawar yang kedua, aku didandani. Tahu saudara artinya mendandani? Kalau saudara punya anak perempuan mau sekolah minggu atau mau Natal, sibuk orang tuanya mendandani. Kadang dibawa ke salon, dibeli baju bagus, pakaian bagus, anting bagus, bendo yang bagus. Itu contoh dari mendandani. Kalau kita orang tua saja tahu mendandani anak kita, apatah lagi Bapa yang di sorga. Apatah lagi Bapa yang di sorga. Dia akan mendandani engkau. Makanya yang belum punya rumah, sabar dan nantikan Tuhan, engkau pasti punya rumah. Jangan stres. Hidup itu jalannya aja penuh ucapan syukur. Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Persibata melodung melodua dihabar diaunai, kubotodo dibuka dalani, jangan dombe nahura. Tak ada lagi yang kurang kalau bersama Tuhan Yesus. Nikmati hidupmu. Haleluya. Jadi rumput di ladang nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Tapi Alkitab berkata Salomo aja pakaiannya yang paling mahal, jubahnya yang paling mahal, karena dia raja terkaya. Alkitab sudah bilang sebagai perumpamaan, Salomo dalam kemegahannya, kemewahannya tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibakar. Jadi kalau Salomo aja yang kaya, pakaiannya gak seindah burung, gak seindah bunga-bunga yang di ladang itu, apatah lagi kita anak Tuhan. Kalau bunga di ladang aja dipelihara, maka engkau pun pasti dipelihara Tuhan. Haleluya. Sandang, pangan, dan papan
akan diberikan Tuhan. Percayalah. Amin. Saya ulangi, yang belum punya rumah percaya aja. Jangan bertengkar suami istri dan bertanya, kapan kita punya rumah? Kapan kita punya rumah? Makin ribut engkau, makin jauh berkah. Haleluya. Tinggal berdoa berdua, cari Tuhan sungguh-sungguh, waktunya akan datang. Waktunya akan datang. Haleluya. Haleluya. Orang benar itu diikuti berkat. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kupuji, kusembah. Kalau orang Batak bilang anak Tuhan itu parlak kasiamu, tu dia mengalaka adong pasu-pasu, tu dia mengalaka beruntung, tu dia mengalaka dapat berkah. Itu anak Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya, engkau anak Tuhan yang betul atau engkau anak tiri? Itu perlu direnungkan baik-baik. Haleluya. Tapi kalau engkau anak Tuhan, saya percaya engkau pasti akan digandani oleh Tuhan. Digandani artinya satu persatu keperluanmu dicukupi. Yang tadinya jalan kaki dikasih kereta, yang tadinya ngontrak dapat rumah. Mana caranya Pak Pendeta? Cara Tuhan lah itu, Pak. Kau pusing amat Kak. Itu apa salah? Gimana caranya? Aku pun tak tahu caranya. Cara Tuhan lah itu. Haleluya. Tak tahu aku caranya bagaimana aku punya rumah. Tapi hari ini aku punya rumah. Kalau orang pindah gaji pendeta, impossible pendeta punya rumah. Betul nggak? Dari mana pendeta punya rumah? Gajinya 30 hari sebulan, 30 hari sebulan gaji. Dari mana punya rumah? Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Makanya jangan mau jadi pendeta, kecuali Tuhan paksa kau jadi pendeta. Karena jadi pendeta itu pergumulan berat, hidup susah, tapi susah dalam Tuhan yang berat. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan mendandani. Tidak punya gereja, dikasih gereja. Betul enggak? Tidak perlu kita kiri kanan bawa proposal. Tidak perlu di pinggir jalan itu bawa bangun-bangun. Bangun rumah, bangun gereja kami. Sumbang dong. Tidak perlu begitu. Kenapa? Karena Tuhan tahu seberapa besar keperluan. Haleluya. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan itu mendandani sedetail itu. Mulai dari kita di kandungan ibu, Tuhan sudah mendandani sampai besar, sampai setua ini kita, Tuhan mendandani sampai nanti kita kembali ke surga, Tuhan terus mendandani hidup kita. Saudara percaya itu? Haleluya. Betapa bahagianya kita menjadi anak Tuhan. Namanya aja anak Tuhan kok. Betul enggak? Namanya aja anak Tuhan. Anak kita aja kita pelihara, kita dandani mulai dari kecil, kita sekolahkan sampai mati-matian kita bekerja supaya anak kita sekolah sebagai bukti tanggung jawab kita kepada anak kita. Apatah lagi Bapak di surga, Bapak yang terbaik. Betul apa salah? Jadi kalau hari ini kita kurang menikmati kasih karunia-Nya, mungkin karena kita kurang sungguh, karena kita kurang serius mencari Tuhan. Haleluya. Kalau engkau serius, engkau pasti didandani Tuhan. Katakan amin. Tuhan memiliki banyak cara untuk mencukupkan kebutuhan umatnya yang bersungguh hati kepadanya. Percaya. Yang ketiga, Tuhan tahu keperluanku. Tuhan tahu keperluanmu. Ayat 31 kita baca bersama. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak. Ayo. Jadi kalau engkau sibuk cari uang, sampai minggu pun engkau jualan, engkau yang jualan hari minggu, dengar baik-baik ya, engkau sama dengan orang yang tidak mengenal Allah.
Haleluya. Ngakumu aja orang percaya, ngakumu aja anak Tuhan, perilakumu orang yang tidak mengenal Allah. Karena pohon itu dikenal dari buahnya. Katakan amin. Pohon itu dikenal dari buahnya. Biar you ngomong 1000 kali, aku anak Tuhan, aku anak raja, engkau anak raja. Dari buahnya pohon itu dikenal. Haleluya. Dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi gak perlu kita kohar-kohar, aku anak raja, engkau anak raja. Buktikan aja perilakumu, perilaku anak raja. Kalau perilaku anak raja, jam kebaktian dia kebaktian. Saya ulang, perilaku anak raja, jam ibadah dia ibadah. Haleluya. Kenapa? Karena dia tahu mengutamakan Tuhan. Dia tahu mendahulukan Tuhan. Itu perilaku anak raja. Tapi kalau perilaku orang yang tidak mengenal Allah, bagaimana supaya aku punya uang? Bagaimana supaya aku punya harta? Kenapa? Karena rasa hormatnya itu, rasa percaya dirinya itu ada pada harta bendanya, ada pada uangnya. Kalau dia punya uang, dia akan merasa dia tersanjung. Itu orang yang tidak mengenal Allah. Tapi orang yang mengenal Allah, dia tahu yang mana yang perlu diprioritaskan. Satu. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahasanya tidak bagus. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Coba ayo ikuti saya. Saya katakan nanti baru kita katakan bersama. Bapakku yang di surga tahu banyak kali keperluan. Harus jelas kalinya itu banyak kali. Bapakku yang di surga tahu banyak kali keperluan. 1, 2, 3. Bapakmu yang di surga tahu banyak kali keperluanmu. Kurang mantap. Bapakku yang di surga tahu banyak kali keperluan. 1, 2, 3. Bapakku yang di surga tahu banyak kali keperluan. Sekali lagi, Bapakku yang di surga tahu banyak kali keperluan. Sampai ada kalinya kan, saking banyaknya keperluan. Di foto Tuhan lo sudah.